Oke, balik lagi bareng saya. Kali ini kita bakal bongkar satu tulisan opini online yang, wah, lumayan bikin heboh. Ini semua gara-gara ada laporan hukum yang unik banget di Jakarta. Penasaran kan? Langsung aja kita bedah bareng-bareng. Nah ini dia, pertanyaan besarnya yang jadi pemicu semua diskusi ini. Emangnya apa yang terjadi kalau seorang pemimpin negara asing, ya pemimpin negara lain, dilaporkan ke kejaksaan kita di Indonesia? Ini nih, inti dari semua keramaian yang bakal kita bahas. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Biar paham konteksnya, semua analisis di tulisan yang kita bahas ini tuh berawal dari satu kejadian. Satu peristiwa yang, jujur aja, cukup mengejutkan dan terjadi di Jakarta. Ini dia nih, biang keladinya. Jadi, ada laporan pidana yang masuk ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan yang dilaporin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Iya, beneran, Anda nggak salah dengar kok. Kejadian inilah yang jadi pondasi dari semua argumen di tulisan yang kita ulik ini. Nah, dari laporan tadi, si penulis opini ini punya keberatan utama. Keberatannya itu fokus ke satu konsep hukum yang penting banget, yaitu soal yurisdiksi. Atau gampangnya, wewenang hukum. Siapa berhak mengadili apa dan di mana? Menurut si penulis, ada beberapa hal yang bikin laporan ini jadi aneh dari sisi hukum. Pertama, lokasi kejadian perkaranya. Peristiwa yang dilaporin itu kan terjadinya di Timur Tengah. Jauh banget, ribuan kilometer dari Indonesia. Jadi, secara hukum ini udah masalah pertama. Kedua, siapa yang dilaporin? Terlapornya ini kan warga negara asing, dan bukan cuma itu, dia juga kepala pemerintahan negara lain. Biasanya, orang dengan posisi seperti ini punya yang namanya kekebalan diplomatik. Nah, ini masalah kedua. Dan yang ketiga, tempat laporannya di Jakarta. Jadi kalau digabungin nih, lokasi kejadian di Timur Tengah, terlapornya kepala negara asing, lapornya di Jakarta. Kombinasi tiga hal ini yang menurut penulis menciptakan semacam segitiga mustahil kalau dilihat dari kacamata hukum. Penulisnya bahkan ngasih ilustrasi yang nyelekit banget buat gambarin betapa nggak praktisnya hal ini. Dia nulis, "Hey, itu Netanyahu di Tel Aviv lagi ngopi mana dengar ada surat panggilan dari jaksa kita. Kena banget kan? Ini nunjukin betapa susahnya penegakan hukumnya secara nyata." Jadi, intinya menurut penulis, tindakan ini tuh offside banget, jauh banget dari lapangannya. Dia pakai istilah sepak bola buat bilang kalau ini tuh udah di luar posisi, di luar wewenang yang seharusnya dimiliki Kejaksaan Agung kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, di bagian selanjutnya, si penulis ini mulai pakai nada yang sarkastik. Dia seolah-olah mempertanyakan, ini tuh sebenarnya aksi hukum serius atau jangan-jangan cuma lawakan? Puncak sarkasmenya ada di pertanyaan ini. Dia nulis, ini mau lapor pidana, apa mau bikin audisi stand-up komedi di depan Kejagung? Wah, dalam ya. Kutipan ini benar-benar jadi ringkasan dari semua kritiknya yang bernada menyindir. Dan biar makin jelas maksudnya, si penulis ini nggak berhenti di situ. Dia ngasih saran-saran lain yang lebih nyindir lagi. Contohnya, kenapa nggak sekalian aja laporin Netanyahu ke KPK soal korupsi bansos di Gaza? Atau yang lebih kocak lagi, laporin ke Satpol PP biar kantornya disegel. Ini jelas hiperbola ya, cara dia buat nunjukin betapa, menurut dia, laporan awalnya itu nggak masuk akal. Nah, dari kritik-kritik pedas tadi, penulis ini kemudian bergeser. Dia nggak cuma ngeritik, tapi juga nawarin alternatif. Gimana kalau energi sebesar itu dialihkan ke masalah-masalah yang lebih dekat sama kita, yang lebih lokal, dan yang lebih mungkin buat diselesaikan? Di sini kita bisa lihat perbandingan yang dia buat. Kontras banget. Di satu sisi, ada tindakan yang dia sebut heroik, tapi mungkin cuma simbolis, kayak ngelaporin Perdana Menteri negara lain. Nah, di sisi lain, ada tindakan praktis yang dampaknya langsung terasa. Misalnya, ngelaporin tetangga yang parkir seenaknya, nutupin jalan, atau negur orang yang buang sampah di got. Buat dia, yang kedua ini lebih jelas wewenangnya dan lebih nyata manfaatnya buat kita semua. Oke, sekarang kita udah sampai di bagian akhir nih. Kita bakal coba simpulkan, apa sih pesan utama yang pengen disampaikan sama si penulis lewat tulisannya ini. Semua argumen panjang lebar dari awal tadi, pada akhirnya sama dia dirangkum dalam satu hashtag yang singkat, padat, dan kena banget. Hashtag tetap waras. Simple, tapi pesannya kuat. Jadi, hashtag tetap waras itu maksudnya apa? Ya itu tadi, sebuah ajakan buat kita semua supaya pakai logika, pakai akal sehat. Gunakan energi kita untuk isu-isu di mana kita, sebagai warga biasa, benar-benar bisa kasih dampak dan bikin perubahan. Intinya, dia ngajak kita milih aksi nyata ketimbang aksi simbolis yang menurutnya kosong. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan reflektif yang menarik banget buat kita pikirin bareng-bareng. Di zaman yang serba terkoneksi kayak sekarang, fokus kita sebagai warga negara sebaiknya kemana sih?
Apakah ke isu-isu global yang besar dan kompleks, atau justru ke masalah-masalah lokal yang ada persis di depan mata kita? Coba deh direnungkan.